every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. Temanya apa ini? Pancasila sebagai ideologi bahasa negara, Pasar. Pancasila sebagai dasar negara. Judulnya penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Oke, nilai-nilai Pancasila yang kamu anggap menyimpang itu yang mana? Ini dari Pancasila yang kelima. Contohnya? Contohnya kasus pertama, Pancasila pertama ya. Contohnya langsung Yang tadi kamu bilang ada di sila kelima. di Pancasila dari 1 sampai 5. Oh, 1 sampai 5. Contohnya dari 1. Yang satu yaitu pembakaran masjid yang di Tolikara kayaknya oleh umat Nasrani. Mereka membakar masjid karena umat Nasrani merasa terganggu oleh bunyi speakernya. Kemudian umat Nasrani pergi ke masjid dan ketuhanan yang Maha Esa seperti toleransi dan juga sudah melanggar hak asasi umat Islam untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri. Kalau sholat Jumat biasa. Ya juga seperti itu Bu, karena sudah tidak toleransi Bu. Oke, di daerah mana dia itu di Tolikara kayaknya Bu. Tolikara. Oh iya, Tolikara itu kan daerah timur ya, daerah timur yang didominasi oleh umat Nasrani non-Muslim. Nah, kasus yang menyimpang untuk sila yang kedua coba. Kayaknya di sini kamu tulis deh, Iya Bu. iya kan? Sila kedua. Apa sila kedua dulu bunyinya? Kelihatan kemanusiaan adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba. Meskipun nggak sama contohnya nggak apa-apa. Yang penting kamu kan paham, ya kan? Coba. Bu. Ya seperti yang kemarin yang saya sampaikan bahwasanya seperti akhlak Bu. Karena orang yang tidak berakhlak itu terhadap gurunya atau terhadap orang tuanya sudah tidak mencerminkan Pancasila yang kedua. Karena apa? Karena di situ ada beradab. Jadi Pancasila itu mengajarkan kita untuk beradab. Contohnya seperti berakhlak. Seperti itu. Kalau masalah pelanggaran hak asasi manusia, Oh, seperti pelanggaran hak asasi manusia. itu kira-kira termasuk dalam penyimpangan sila kedua? Iya Bu. Karena sudah tidak adil. Karena mengambil hak orang lain. Oh ya. Adil menurut Adit kan belum tentu adil menurut saya. Ya kan? Kira-kira sifat dari adil itu apa? Tidak harus serta Bu, tapi harus sesuai apa ya Bu? Sesuai apa ya? Contohnya seperti ini Bu, contoh saya lagi Bu. Seperti uang saku yang kemarin uang saku anak TK dan anak SMA itu mesti beda. Jadi uang saku itu disesuaikan. Tidak harus seandainya yang TK itu diberi 2.000, yang MA harus diberi 2.000, tapi harus kita bersikap adil kepada yang MA, karena yang MA kebutuhannya itu lebih besar, berarti harus print tugas gitu kan, yang TK hanya jajan gitu. Jadi adil itu menurut saya seperti itu, Sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan gitu ya. Kalau misalnya gini, dana bantuan langsung tunai kepada pada siswa itu biasanya didapat tidak hanya di SMA ya kan, di SMP ada. Nah, nominalnya menurut Adit apakah perlu disamakan atau bagaimana untuk mencapai sifat keadilan itu? tidak perlu disamakan. Nggak perlu disamakan. Tapi yang Adit tahu gimana? Tidak sama. Memang tidak sama, untuk SMP tidak sama. Tidak. Ya, oke. Ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi lagi kepada kamu tentang penyimpangan nilai-nilai Pancasila ini. Pancasila kan ini dianggap sebagai ideologi bangsa, artinya cita-cita bangsa. Lalu ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan pada diri pribadi manusia, kita masih belum ke aktivitas politiknya ya kan, diri pribadi manusia gitu ya. Kamu melihat fenomena yang terjadi saat ini, ya kan? Kamu melihat fenomena yang terjadi saat ini, bagaimana anak berinteraksi dengan orang tuanya,
bagaimana anak menuntut segala sesuatunya kepada orang tua agar bisa terpenuhi. Contoh kecilnya seperti ini. Ada seorang anak yang merengek meminta sepeda motor padahal orang tuanya tidak mampu, benar-benar tidak mampu, sehingga anak tersebut mengancam ingin kabur dan lain sebagainya, sehingga orang tuanya terpaksa menuruti kemauan anaknya dengan cara baik itu meminjam, bahkan yang paling parah adalah mencuri, ya kan? Melakukan perbuatan kriminal. Nah, kira-kira kalau hal yang seperti ini itu kan dampak secara langsungnya yang langsung dirasakan oleh kedua orang tuanya, ya kan? Karena anaknya mau A, maka orang tuanya harus mengikuti kemauan anaknya. Padahal orang tuanya di hati kecilnya dia itu tidak ingin mencuri, dia tidak ingin mendapatkan uang itu dengan hasil yang tidak benar gitu ya. Nah, kira-kira hal yang seperti ini kamu pandang sebagai penyimpangan nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila yang keberapa? Yang kedua juga. Ya, gimana? Coba dijelaskan. Nah, anak tersebut sudah karena anak tersebut itu tidak memiliki rasa kasihan terhadap orang tuanya. Jadi yang tadi orang tuanya itu harus mampu, harus menuruti apa kata anaknya karena mereka diancam. Anak tersebut itu menurut saya Bu sudah tidak beradab. Oh, tidak beradab. Oke. Terus seperti itu ya, Dit. Adab berasal dari kata adab ya memang ya. Kemudian bagaimana pandangan kamu tentang peradaban? Iya, peradaban manusia. Peradaban manusia itu kan dari apa ini? Peningkatan kalau peradaban itu. Bukan. Ya, apa itu karena peradaban? Peradaban itu memang adalah hal yang mengikuti diri manusia. Tapi peradaban itu tetap cakupannya itu secara umum, secara universal. Kita melihat pada sampel yang terbanyak. Contohnya nih, banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika. Ya, banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika. Ketika dilihat datanya itu yang paling tinggi adalah remaja misalnya. Nah, itu sudah menunjukkan peradaban manusia untuk kategori remaja itu sudah menurun, bahkan sudah cenderung untuk menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Nah, itu yang saya maksud. Kira-kira gimana menurut Adit? Sama itu sama dengan adab. Iya. Karena gini aja deh sederhananya ya, sederhananya kamu memandang peradaban manusia khususnya di Indonesia itu seperti apa? Sudah mulai menurun. Apa dasarnya kamu bilang menurun? Tadi Virus bilang masyarakat dari dekade ke dekade, dari masa ke masa itu semakin baik. Dilihat dari apa? Dilihat dari kualitas pendidikannya. Kalau dulu masih banyak lulusan SD bahkan yang tidak sekolah, sekarang sudah banyak sarjana bahkan S1, S2. Ketika kita melihat itu berarti kita punya penilaian bahwa orang yang memiliki jenjang pendidikan yang tinggi dia adalah manusia yang berkualitas, sumber daya manusianya berkualitas, bisa diukur gitu ya. Lalu kamu mengukur hal itu, menilai hal itu dari apa gitu? kenakalan remaja itu. Oke, gimana? Coba. Karena sekarang remaja itu terlalu bebas dalam pergaulan. Ya. Karena sudah banyak kasus yang menimpa seorang wanita yang diperkosa lah atau ya diperkosa Dilecehkan? Dilecehkan Ya. oleh pacar sendiri dan temannya Bu. Jadi kasus tersebut itu sudah tidak sudah menurunkan peradaban manusia di Indonesia Bu. Oke. Seperti itu. Peradaban manusia di Indonesia semakin menurun karena perbuatan yang seperti itu. Dari sisi negatifnya. Kemudian kalau dari sisi positifnya kamu melihat bagaimana peradaban manusia? Dari sisi mungkin teknologinya, mungkin perkembangan apanya gitu loh. Kamu melihat gimana peradabannya? Itu kan dari sisi moral tadi ya kan, moralnya ya kan. Dari kalau sisi positifnya itu berarti teknologi. Menurut tidak ada itu bangkalan gitu. Nah, jadi dengan adanya teknologi mahasiswa itu hanya bisa setting di Google Bu. Gitu. Oh ya. Jadi e-book gitu Bu. Dari jurnal di sana. Jadi lebih gampang dengan adanya teknologi
kita sebagai mahasiswa merasa apa ya, Terbantu dengan adanya teknologi itu. Apalagi dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah, ya kan? Jadi, Apalagi adanya copy paste ya. Dit, kesimpulannya? Indonesia merupakan Pancasila adalah dasar dari Indonesia, dan juga Pancasila itu memiliki nilai-nilai yang sangat memiliki fungsi Bu, Ya. dan peranan sendiri. Nah, tetapi masih banyak penyimpangan yang keluar dari nilai-nilai luhur yang terkandung di Pancasila. Nah, seperti di Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sampai Pancasila yang kelima. Seperti itu. Seperti itu ya. Oke, silakan duduk. Gini ya, biar cepet. Jadi jawabnya cepet juga, cepet selesai. Ya. Rizka Firmanda. Oke, Mbak Rizka, siap ya? UTS? Siap. Judulnya Mbak Rizka. Peran Pancasila dalam pembangunan dan peningkatan. Oke, ini dari apa Mbak? Tema yang mana ini? Dan itu Pancasila dalam bidang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Oke, siap. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menurut Mbak Rizka. Ya, itu penting Pancasila dalam pengembangan ilmu, bisa dalam ilmu Mbak, dikerasin dong. Kayak ada tuh biar nyari. pentingnya Pancasila dalam perkembangan ilmu pengetahuan itu kayak ilmu dibedakan menjadi dua, Ya, ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan. ya. Kemudian, memangnya kenapa dengan Pancasila kok bisa dikaitkan dengan ilmu pengetahuan, kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi itu kenapa? Seberapa pentingnya sih Pancasila dalam iptek ini? Kenapa Mbak Rizka menganggap hal ini adalah hal yang penting? Bagaimana kalau misalnya untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan juga kemajuan teknologi itu tidak dilandaskan dengan nilai-nilai luhur Pancasila? Apa yang akan terjadi? Jika misalnya nih, dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan juga ilmu teknologi itu tidak didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, apa yang akan terjadi? Ya, kan setiap kayak apa ya? Kan mestinya kan Pancasila itu ada khususnya ada di setiap hal kayak gitu. Ya, Ya itu ya kayak kan sebagai gimana? Yang harus ada di setiap hal itu apa memangnya? Contoh konkretnya yang ada di bidang ilmu pengetahuan dan juga teknologi ini. dalam kehidupan sehari-hari ya contohnya Bu. Dalam ilmu pengetahuan, dalam teknologi perkembangannya, bukan kita berinteraksi loh ya, beda. Itu kan dalam beretika. Bahasannya nanti kan ketika kamu menjelaskan dalam kehidupan sehari-hari, nanti menjelaskan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan sesama muslim, dengan teman yang tidak seagama gitu. Nanti kan bahasanya ke situ. Nah, kalau dalam dunia ilmu pengetahuan deh, Ya kayak kita sendiri mempelajari Pancasila. Seperti itu. Ilmu teknologi itu kayak dalam sosial media. ya. Kayak kita apa juga kayak kita menyebarkan hal-hal yang nggak baik itu kan Wah, seperti itu ya. kayak berita-berita ya kayak berita-berita yang berdampak negatif ke sosial media itu kan masuk kayak Pancasila juga. Teknologi itu, teknologi atau Di sosial media teknologi. teknologi. Menurut mbaknya itu termasuk dalam teknologi.
Oke, dari beberapa hal yang saya sempat baca sekilas dari tugasnya Mbak Rizka, di sini mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Kemudian ada tidaknya itikat baik dari pembuat kebijakan. Nah, gimana itu? Etiket baik. Ya, dari pembuat kebijakan. Contohnya nih ya, saat ini sudah berada di era 4.0 dan 5.0. Bagaimana Indonesia bisa mengakomodir percepatan teknologi seperti itu, transformasi digital melalui kebijakan-kebijakan dan juga peraturan-peraturan yang dibuat. Nah, harusnya ketika para perumus undang-undang itu membuat aturan, itu kan harus melihat dulu bagaimana sih sistem nilainya menurut Pancasila sehingga sesuai dengan cita-cita bangsa gitu, yang terkandung di dalam 5 sila itu. Kira-kira gimana? Kan gini Mbak, seperti yang dikatakan sama Fathor tadi, Indonesia merupakan negara hukum. Apapun itu pasti akan diatur oleh hukum, ya kan? Orang yang sudah mati sekalipun itu masih diatur oleh hukum. Artinya bukan diatur seperti apa, artinya masih ada peraturan yang memberikan pedoman, yang bisa dijadikan pedoman. Misalnya orang mau mati itu untuk harta warisan itu diatur. Bagaimana nanti untuk yang sudah ditinggalkan, untuk anak cucunya bagaimana, nah itu diatur masih gitu loh. Anak yang masih di dalam kandungan pun itu diatur oleh undang-undang. Bagaimana dengan ini hasil rekayasa manusia dalam bidang teknologi itu kan perlu juga diatur. Seperti yang Mbak contohkan tadi, banyaknya sosial media saat ini yang bisa digunakan, ya kan? Mulai dari kita bertransaksi, kita melakukan hubungan kencan, kan bisa melalui aplikasi, ya kan? Nah, itu gimana Indonesia membuat aturan sehingga itu tidak keluar dari nilai-nilai luhur Pancasila, gitu maksudnya. Mungkin ya kan ada nih teknologi baru, terus kemudian dibiarkan begitu saja tanpa ada regulasi yang dilindungi, tanpa ada payung hukumnya. Nggak mungkin kan dibiarkan gitu aja. Nah, gimana itu? Dulu sebelum ada undang-undang ITE, kita masih belum bisa ada patokan, belum kita menemukan yang namanya pedoman dalam kita melakukan transaksi elektronik, jual beli, itu masih belum ada, ya kan? Nah, sekarang sudah ada undang-undang ITE. Nah, gimana dengan kemajuan teknologi yang lainnya? Contohnya AI, artificial intelligence. Nah, itu gimana? Indonesia kan masih belum punya. Nah, gitu. Gimana menurut Mbak Rizka? Ya itu kayak apa ya, kayak dalam Pancasila kan ya, karena dalam bidang teknologi itu kayak Indonesia ya, terus kayak dalam ini apa tadi dalam Pemerintah membuat kebijakan dan juga aturan. kayak apa ya, itu tergantung dari negaranya tuh. Iya, tergantung dari negaranya memang. Ya, yang saya maksud yang seperti apa yang tergantung itu. Gimana? Kan pasti kan setiap negara punya kebijakan sendiri, ya kan? Karena Indonesia itu menganut asas ketuhanan yang Maha Esa, artinya setiap tindakan di dalam dunia maya, kemudian di dalam cyber, ya semuanya harus dilandaskan kepada ketuhanan. Artinya mereka itu harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan itu dalam mereka berinteraksi dan juga melakukan segala tindakan dengan aplikasi-aplikasi itu di dalam dunia maya itu. Nah, ya kan seperti itu. Jadi misalnya di dalam kita menggunakan teknologi itu tidak didasarkan ketuhanan yang Maha Esa, contohnya menciptakan manusia baru dengan teknologi yang baru. Nah, itu kan sudah menyalahi kodrat manusia sebagai insan yang diciptakan oleh Tuhan. Iyakah manusia bisa menciptakan manusia? Kan nggak mungkin. Nah, ya itu maksud saya, kira-kira. Ya itu harusnya lebih kayak lebih memajukan hal-hal yang baik gitu. Dalam bidang teknologi
diri sendiri. Ya, ya gimana maksudnya saya Mbak? Kebijakan pemerintah itu yang saya pengen menurut Mbak Rizka itu deh. Kan oke lah mungkin Mbak Rizka kurang mengikuti gimana kebijakan pemerintah terhadap perkembangan teknologi saat ini. Nah, sekarang saya tanya perspektifnya Mbak Rizka, kira-kira bagaimana kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Ya pemerintah itu harus lebih kayak lebih dalam atau lebih tegas kayak bahasanya itu